Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dan seberapa urgensi kasus ini perlu untuk diperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia silih berganti mendengar berita tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi kepada orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Di mana seiring perkembangan zaman, anak pun juga bahkan turut menjadi pelaku kejahatan seksual, terutama yang terjadi kepada anak perempuan. Data menunjukkan sepanjang 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA mencatat bahwa sebanyak 8.730 anak telah menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun yang lebih mengherankan, berbagai kasus kekerasan seksual pada anak ternyata mayoritas dilakukan oleh orang terdekat mereka. Hal ini pun senada dengan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPA, terlebih data Komisi Nasional Perempuan yang menunjukkan bahwa peringkat kedua pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh ayah. Kita mungkin sempat mendengar sejumlah kasus kekerasan seksual yang terungkap baru-baru ini, yang ternyata dilakukan oleh ayah, baik ayah kandung maupun ayah tiri. Sebut saja kasus yang terjadi di Batubara, Sumatera Utara. Atau bahkan kasus seorang anak 8 tahun di Semarang yang tewas setelah diperkosa ayah kandungnya yang berinisial WD. Tak heran jika data Sistem Informasi Online Perempuan dan Perlindungan Anak di Kementerian PPPA hingga bulan Juni menunjukkan bahwa selama masa pandemi terdapat 3.087 anak yang mendapat kekerasan di rumah. Dari jumlah tersebut, 1.848 anak diantaranya mendapatkan kekerasan seksual. Pada beberapa kasus kekerasan seksual, biasanya pelaku terancam 15 tahun penjara karena dijerat UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Serta dalam pasal 81 ayat 3 yang menyatakan bahwa di mana dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak, atau bahkan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidana tersebut ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Indonesian Judicial Research Society atau IJRS sendiri menganalisa bahwa sebanyak 735 putusan pengadilan dari Mahkamah Agung melihat gambaran lebih lengkap terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia selama 2018 hingga 2020. Di mana dalam 735 putusan pengadilan tersebut, gugatan paling banyak terkait pasal persetubuhan dan pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebesar 64,9%, baru disusul pasal pemerkosaan dalam KUHP sebesar 15,8%. Yang tak kalah mengejutkan, IJRS pun juga menemukan bahwa mayoritas pelaku memiliki relasi yang dekat dengan korban, yakni sebesar 13,3%. Hal ini dilakukan oleh keluarga inti seperti ayah maupun paman. Hal tersebut tentu menjadi salah satu dampak dari adanya pengasuhan yang tidak layak kepada anak. Hal ini dikuatkan dengan adanya data profil anak usia dini tahun 2021, 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan yang tidak layak. Padahal orang tua baik keluarga, ayah, ibu, keluarga ataupun wali yang bertanggung jawab untuk menerapkan pengasuhan berbasis hak anak. Kekerasan seksual memang selalu mengarah pada penyalahgunaan kuasa, di mana seseorang yang memiliki posisi atau kuasa yang lebih tinggi yang memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi atau kuasanya lebih rendah. Faktor relasi kuasa ini sangat jelas berkontribusi dalam terjadinya kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa yang timpang sangat rentan menjadi peluang terjadinya kekerasan seksual, di mana setelah kejadian penyintas cenderung tidak dapat atau tidak mampu melaporkan
atau memproses lebih lanjut kejadian yang dialaminya. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, antara lain rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras, faktor teknologi dan peranan korban, faktor kelalaian orang tua, hingga faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sendiri mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, dan atau ekonomi yang tentu menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Akibatnya, banyak korban misalnya anak-anak enggan melapor dan mencari pertolongan karena merasa disalahkan, takut ancaman, serta stigma yang muncul dari masyarakat. Bahkan, dampak buruk pada anak sebagai korban kekerasan seksual anak diantaranya adalah merasa rendah diri, adanya kebencian terhadap laki-laki, merasa tidak aman, dan trauma hingga remaja, bahkan depresi, kecemasan, perilaku seksual yang tidak pantas, kehilangan kemampuan bersosialisasi, gangguan kognitif, masalah citra tubuh, dan juga penyalahgunaan zat. Hal inilah yang menjadi fokus kita bersama untuk memutus rantai predator seksual, baik yang dialami di ruang publik maupun privat, karena sudah seharusnya anak-anak mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik serta terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, negara juga harus selalu hadir dengan seluruh elemen yang dimilikinya, baik itu pejabat pengambil kebijakan, penegakan hukum, dan masyarakat, agar secara terpadu berupaya untuk menghapuskan kekerasan seksual, terlebih yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Tidak hanya melalui perlindungan hukum, penting juga untuk memberikan pemahaman dan keyakinan bahwa dalam kejahatan sangat diperlukan untuk memecah relasi kuasa. Misalnya saja dengan cara sederhana mungkin, seperti turut hadir memberikan dukungan, bersama-sama melindungi korban, sehingga korban tidaklah merasa lemah dan sama-sama meluruskan persepsi masyarakat tentang siapa yang perlu dilindungi dan siapa yang perlu diadili. Untuk itulah, dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi jalan untuk menciptakan banyak ruang aman di Indonesia, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itulah diperlukan sinergitas dalam mengimplementasikan peraturan ini semaksimal mungkin, terutama bagi orang tua sebagai lingkungan terdekat dari anak yang memiliki peran untuk membina keluarga dalam penanaman nilai agama, etik, dan moral hingga memperhatikan kebutuhan anak, melaksanakan peran pendampingan terhadap anak, termasuk pendidikan dan pola asuh anak itu sendiri. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.